Para ikhwan dan akhwat sekalian, tentang usul fikih ini, tentunya kalau kita berbicara tentang disiplin ilmu apapun, bidang ilmu apapun, ini biasanya para ulama menyinggung mabadi, ya, mabda atau prinsip-prinsip setiap bidang ilmu. Ya, yang terkenal yang biasanya ya, atau sebagian ulama ya, menambah 10 menjadi 11 dan seterusnya. Jadi sebelum kita mengenalkan tentang ilmu usul fiqh, ya kita akan menyinggung mabda-mabda setiap bidang ilmu. Dan dari mabda-mabda ini insya Allah akan keluar tasawur gambaran kita tentang ilmu usul fiqh ini. Ya. Dalam bait yang terkenal dikatakan inna mabadi'a kulli fannin asyrah al-haddu wal mawdu'u sumat samarah wa nisbatu wa fadluhu wal wadi wal ismu al-istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Prinsip-prinsip ilmu itu ada 10. Ya ini salah satu pendapat ya atau pendapat yang populer. Yaitu had, pengertian, definisi, maudhu, objek, faidah atau buah. Nisbah, hubungan, fadl, kedudukan atau keutamaan, al-wadhi, perintisnya atau penggagasnya, ism, nama dari ilmu itu, istimdadnya, sumber dari ilmu itu, kemudian hukum syari', yaitu hukum mempelajari atau mengajarkan ilmu tersebut. Yang selanjutnya masail, permasalahan-permasalahan atau pembahasan-pembahasan, wal ba'du bil ba'di iktafa. Ya, ini saya terjemahkan sebagian orang cukup dengan mengetahui beberapa prinsip saja. Artinya tidak sampai 10. Wa man daral jami'a haza syarafa. Barang siapa yang memahami 10 prinsip ini atau seluruh prinsip yang disampaikan oleh para ulama kita, maka dia akan memperoleh asyaraf, yaitu kemuliaan. Ini di sini disebutkan 10 dari 3 bait ini, ya, akan tetapi sebagian ulama menambah 1 dari 10 tadi, yaitu asyaraf, kemuliaan. Ya, kalau di dalam bait ini asyaraf ini tidak termasuk dari 10 mabadi. Ya, hanya pelengkap bait saja. Tapi sebagian ulama menjadikan asyaraf memang adalah poin yang ke-11 dari mabadi sebuah ilmu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa mengenai ilmu apapun, terkhusus ilmu yang kita bicarakan adalah ilmu usul fiqh. Dikatakan dalam bait itu adalah al-haddu, ya, definisi atau at-ta'rif. Ulama kita mengatakan at-ta'rif dengan kata al-hadd yang berarti batasan. Kenapa disebut dengan al-hadd? Ya karena definisi itu harus jami dan harus mani. Jami itu harus menyeluruh, ya harus mencakup seluruh bagian-bagiannya, komprehensif, dan juga harus mani. Ya mani itu tidak berlebihan, tidak melampaui batas-batasnya. Itu dinamakan had, ya, jadi batasan. Jadi kalau kita gambarkan sebuah ta'rif, sebuah definisi itu, dia merupakan gambarannya adalah seakan-akan sebuah batasan di mana semua hal yang masuk ke dalam definisi itu ada di dalam lingkaran batasan itu, dan semua hal yang keluar dari definisi itu adalah berada di luar batasan itu. Ya kalau kita misalnya taruhlah misalnya yang paling mudah, kita biasa ta'rif, mendefinisikan sholat, misalnya aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim, dan seterusnya. Ada beberapa poin di situ yang disebutkan misalnya. Ya, kalau kita katakan aqwalun wa af'alun,
perkataan-perkataan, dan juga perbuatan-perbuatan. Kalau kita katakan akwal saja tanpa menyebutkan af'al, berarti tidak jami, tidak komprehensif. Atau sebaliknya kita katakan af'al, kita tidak katakan akwal, itu tidak jami. Jadi ta'rif itu definisi tidak jami, tidak menyeluruh. Nah, dan juga harus mani. Ya, mani di sini salah satu misalnya dari definisi itu muftatahatun bitakbir, ya, yang dimulai dengan takbir. Artinya kalau ada amalan-amalan atau akwal-akwal yang mirip sholat tapi tidak diawali dengan takbir, maka sudah jelas itu bukan sholat yang dimaksud secara istilah. Nah, inilah di sini mani. Ya, jadi tidak melampaui batas, hanya dalam lingkup itu saja. Di luar itu maka tidak masuk dalam definisi. Oleh karena itu ulama kita menyebutkan atau menggunakan kata al-had, ya, dalam menyebutkan kata at-ta'rif atau pengganti kata at-ta'rif, yaitu definisi. Tentang usul fikih, ulama kita sering mendefinisikannya dalam dua bagian atau membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, definisi dilihat dari mufrodaih. Ya, dilihat dari pecahan kata. Maksudnya kata usul dan fikih. Kata usul dan kata fikih dipecah. Jadi yang pertama usul, yang kedua fikih. Disebut dulu apa artinya usul, apa artinya fikih. Ya, ini maksud adalah ta'rif, ya, bi'tibari mufrodaihi, dilihat dari pecahan kata itu atau pecahan kalimat itu. Yang kedua, definisi usul fikih sebagai salah satu bidang ilmu syar'i yang biasa dikatakan oleh ulama kita bi'tibarihi laqaban, yaitu definisi yang langsung menyebutkan secara keseluruhan, tidak menyebutkan perkatanya, memecah kata-katanya. Yang pertama, dilihat dari mufrodaih, ya, dari pecahan kalimat usul fikih itu terdiri dari dua kata. Yang pertama kata usul dan yang kedua kata fikih. Nah, sekarang kita membahas dulu makna usul. Usul secara bahasa itu adalah bentuk jamak dari kata asal. Apa itu asal? Ya, al-asal itu ulama kita biasa mengatakan aslu syai'in ma yustanadu wujudu dzalika syai' ilaihi. Fal abu aslun lil walad wan nahru aslun lil jadwal. Kata asal berarti sesuatu yang menjadi sumber atau sebab adanya sesuatu yang lain. Contohnya kalau kita katakan al-abu aslun lil walad, berarti bapak atau ayah adalah asal dari anaknya gitu. Jadi sebab adanya anak itu bapak. An-naru aslun lil jadwal, sungai adalah asalnya, sumbernya dari pengairan-pengairan, selokan-selokannya yang kecil-kecil, ya, atau irigasi-irigasi itu. Ya, itulah kata asal, ya. Dalam bahasa kita mudah sekali juga, ya, asalnya dari mana, Pak? Ya, saya dari Jawa Timur. Oh, berarti sumbernya, ya, munculnya itu dari Jawa Timur gitu. Lahirnya di Jawa Timur gitu. Kalau orang Jawa Timur. Kemudian yang lebih populer juga, asal adalah mayubna alaihi wairuhu. Sesuatu di mana sesuatu yang lain berdiri di atasnya. Contohnya orang Arab berkata aslul jidari huwa asasuhu al-mustatiru fil ardil mabni alaihi al-jidar. Asal dari dinding adalah asasnya, adalah pondasinya, di mana pondasi itu menempel, menutupi bumi, ya. Al-mabni alaihi al-jidar, yang padanya dinding itu diletakkan atau dibangun. Contoh lain, aslu syajarah tarfuha as-sabit fil ard. Asal syajarah, asal dari pohon
yaitu adalah tarfuha sabit. Adalah akarnya yang tertancap ke dalam tanah. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Ini adalah al-asal dari sisi bahasa, dari sisi istilah. Banyak ta'rif para ulama kita. Yang pertama ar-rajih. Kalau orang Arab mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal dari satu perkataan adalah al-haqiqah. Maka yang dimaksud asal itu adalah ar-rajih. Ar-rajih maksudnya adalah sesuatu yang dikuatkan dan yang diterima. Juga yang lebih dibenarkan. Jika ada sesuatu yang memiliki dua kemungkinan makna dan satu kemungkinan makna rajih, makna yang biasa dikenal, maka itu yang dianggap sebagai ar-rajih. Jadi al-asl artinya kadang ar-rajih. Contohnya, kalau kita bilang saya tadi melihat singa, pasti yang terletak di benak kita singa adalah hewan buas. Nah, ini adalah yang rajih. Meskipun kadang singa itu dimaknai adalah punya makna singa podium, yaitu orang yang mahir, pandai dalam berceramah. Tapi tidak ke situ pikiran orang, saya melihat singa di sana. Orang langsung berpikir bahwa singa itu adalah hakiki. Yang makna hakiki bukan makna kiasan. Nah, jadi al-aslu fil kalam al-haqiqah ar-rajih fil kalam. Yang dibenarkan dan diterima dalam satu perkataan itu yang terbenar langsung al-haqiqahnya, bukan majaznya. Kemudian arti kata asal secara istilah kadang dikatakan sebagai al-mustashab. Contohnya al-aslu at-thaharah. Al-aslu at-thaharah. Asalnya adalah suci. Bagaimana itu? Misalnya seseorang yang memiliki keyakinan, dia sangat yakin bahwa dia sudah berwudu. Kemudian timbullah dalam hatinya rasa ragu, saya ini sudah batal wudu saya atau belum? Saya ini sudah hadas atau belum? Maka ada kaidah mengatakan al-aslu at-thaharah. Mustashab artinya hukum asal yang disertakan. Ya, mustashab itu atau istishab itu adalah hukum asal yang disertakan terus dengan orang itu. Tadinya memang sudah tahur, sudah tahir, sudah suci. Jadi hukum yang suci yang tadi atau yang dulu atau yang sebelumnya itu terus disertakan dengan orang itu sampai ada hal yang dengan yakin membatalkan atau mengubah hukum itu. Nah, ini adalah mustashab. Jadi asal thaharah. Karena engkau memang sudah berwudu, jika Anda yakin sudah berwudu, maka asalnya adalah thaharah. Jika Anda hanya ragu apakah Anda sudah batal wudunya atau belum. Ya, ini asal yang artinya mustashab, penyertaan hukum asal. Yang selanjutnya, asal kadang diartikan secara istilah dengan al-qaidah al-mustamirrah. Kaidah yang berlanjut atau berlaku terus-menerus. Orang mengatakan ibahatul maitah lil muttar ala khilafil asl. Halalnya bangkai untuk orang yang kelaparan atau orang yang dalam keadaan darurat itu adalah menyalahi asal. Apa asal di sini? Asal dimaksud di sini adalah kaidah yang berlaku terus-menerus. Al-qaidah al-mustamirah. Bagaimana itu? Karena asalnya bangkai hukumnya adalah haram. Sekarang bangkai ini halal. Oh, berarti ini menyelisih asal dan itu dibolehkan hanya keadaan darurat. Ya. Jadi al-asal di sini adalah al-qaidah mustamirrah, kaidah yang berlaku terus-menerus, yaitu bahwasanya bangkai adalah haram. Kadang asal juga dikatakan sebagai al-maqis alaihi, yaitu sesuatu yang dia kiaskan kepadanya sesuatu yang lain. Contohnya an-nabidh. Bagaimana hukumnya nabidh? Ya, misalnya kita cari tidak ada dalam Al-Qur'an innaman nabidh, yang ada innamal khamru. Kita kiaskan dengan khamr. Oh, berarti khamr ini adalah asal daripada nabidh. Artinya adalah hukum nabidh. Ya, nabidh itu asir ya, jus atau air ya, minuman yang terbuat dari buah-buahan ya, yang berbentuk mirip dengan khamr. Ya. Hukumnya diserupakan, dikiaskan kepada khamar. Berarti kita katakan dalam ilmu ushul fikih al-khamar ini dalam bab kias, al-khamar adalah asal
dan nabid adalah far' gitu. Ya, al-maqis alaihi. Khamar adalah asal bagi nabid. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Yang juga populer arti asal adalah dalil. Ya. Para ulama mengatakan aslu wujubi as-shaum qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Asal wajibnya berpuasa itu adalah firman Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maksudnya ini adalah dalil diwajibkannya puasa adalah firman Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ikhwani wa akhwati fillah. Jadi ini adalah satu bagian dari kata usul fikih. Kalau kita melihat dari sisi dua pecahan kata yaitu usul dan fikih. Sekarang kita beralih ke al-fiqh. Al-fiqh secara bahasa biasa dikatakan al-fahm. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Mengapa orang-orang itu orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Nah, ini kata al-fiqh di sini yafqahun artinya adalah yafhamun. La yakaduna yafqahun, la yakaduna yafhamun. Tidak memahami. Yang kedua, lebih spesifik lagi dari kata al-fahm, yaitu pemahaman atas maksud dan tujuan dari sebuah perkataan. Sebagaimana firman Allah, qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti dari apa yang kamu katakan. Nah, jadi ini makna yang kedua, makna lugawi, makna secara lughah kata fikih ini yang lebih khusus. Ya, tadi lebih umum, paham. Ini pemahaman yang lebih spesifik di mana pemahaman itu sampai memahami tujuan apa yang dikatakan oleh seseorang. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-fiqhu akhassu minal fahmi wa huwa fahmu muradil mutakallim min kalamihi wa hadza qadrun zaidun ala mujarrad fahmi wa lafzi fil lughah. Jadi al-fiqh itu lebih khusus daripada al-fahm, daripada sekedar pemahaman. Wa huwa fahmu muradil mutakallim min kalamihi. Ya, adalah memahami dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh al-mutakallim, orang yang berbicara, dari perbicaraannya itu. Ini adalah qadrun zaidin. Qadrun zaidun adalah kadar lebih, ya. Beda. Kalau tadi sekedar paham, kalau ini ada lebih dari sekedar paham, yaitu memahami dengan benar. Ini adalah makna al-fiqh secara al-lughawi. Kemudian secara syar'i atau secara istilahi, banyak ta'rif, banyak definisi yang disampaikan oleh ulama kita, tapi kita cukup saja dengan saat ini. Jadi maksudnya rinci. Rinci membahas apa? Membahas sholat. Rinci membahas apa? Membahas zakat. Rinci membahas apa? Membahas nikah dan lain sebagainya. Yaitu fikih. Ya. Tapi kalau usul fikih itu dalilnya ijmali. Zakat wajib. Tidak bahas itu. Ya. Tapi membahas tentang dalil. Ya. Mana dalil yang mewajibkan zakat? Ya. Apakah ini ada perintah? Kalau perintah itu hukumnya bagaimana? Ma'idil amati allati tustakhdamu fi istinbatil ahkam syar'iyyah al-far'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi usul fikih ini hakikatnya adalah sekelompok kaidah-kaidah umum yang digunakan yang sifatnya far'iyah. Ya, seperti sholat, zakat dan lain sebagainya. Ya, yang diambil fikih, ya, adalah tafsirnya ini kan fikih. Jadi ilmu usul fikih ini adalah qawaid. Qawaid yang darinya akan disimpulkan hukum-hukum fikih. Ini lebih mudah mungkin untuk dipahami. Iya. Jadi kalau kita bicara usul fikih, maka yang kita bicarakan adalah qawaid atau adillah, dalil-dalil. Adapun hukum-hukum, nah itu bukan dibicarakan dalam bidang usul fikih, tapi itu di bidang fikih. Jadi fikih ini sudah tafsil. Adapun kalau usul fikih dia masih ijmal, masih secara umum itu. Jadi kalau kita ibaratkan usul fikih, ya ini adalah proses, ya prosesnya
Ya nanti kalau sudah diproses kaidah-kaidah nanti keluar produknya ya. Produknya itu adalah fikih gitu. Ya makanya tadi disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Yusron hafizallahu taala bahwasanya tidak bisa itu seorang sampai kepada fikih tanpa ada usul fikih ya. Karena seseorang tidak bisa mengetahui wajib sholat kecuali mengetahui apa itu wajib. Di mana itu dipahami atau dibahas tentang apa itu wajib itu di usul fikih. Ya. Perintah itu wajib dipahami di mana? Usul fikih gitu. Jadi kata qaid adalah bentuk jamak dari qaidah yang berarti aturan-aturan yang bersifat kuliah, bersifat umum yang masing-masing memiliki juz'iyat, memiliki cabang-cabang permasalahan yang kemudian dikembalikan kepada kaidah tersebut. Ya. Jadi ini sekali lagi mungkin bagi yang masih pemula agak susah memahami definisi-definisi seperti ini. Tapi sekali lagi gambarannya bahwasanya usul fikih ini semacam prosesnya ya. Kemudian nanti hasilnya nah itulah adalah fikihnya gitu. Kita coba aplikasikan bagaimana hubungan atau bagaimana hakikat ilmu usul fikih itu ya. Biar ada gambaran lebih jelas. Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya mungkin ini kalau bisa lebih diperhatikan ya terutama bagi pemula. Bagaimana itu gambaran kita mempelajari ilmu usul fikih. Jika kita melihat firman Allah wa aqimus sholata wa atuz zakah, nah ini adalah dalil tafsili, dalil-dalil yang rinci membahas apa? Membahas salat, membahas zakat. Ya, kalau ada dalil-dalil yang seperti ini maka kita katakan adalah tafsiliyah. Disimpulkan dari firman Allah ini hukum syar'i yang far'i yaitu apa? Yaitu wajibnya menegakkan salat dan juga wajibnya menunaikan zakat. Ya. Kalau kita belajar ilmu fikih, apa hukumnya menegakkan salat? Ya, salat 5 waktu. Hukumnya wajib. Apa dalilnya? Wa aqimus shalah. Kalau zakat hukumnya apa? Wajib dalilnya wa atuz zakah. Ini fikih. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana cara menyimpulkan bahwa salat itu wajib dan zakat juga itu wajib? Nah, caranya begini. Ya, cara menyimpulkan hukum yang pertama yaitu bagaimana proses kenapa kita simpulkan bahwa menegakkan sholat itu hukumnya wajib. Firman Allah atau kalimat aqimus shalah ini adalah amr. Ini adalah perintah. Nah, ini yang dulu dilihat. Wa aqimus shalah amrun. Wa aqimus shalah adalah bentuk perintah. Yang kedua, langkah yang kedua, al-amru yaqtadil wujub. Ungkapan perintah itu menunjukkan hal yang wajib. Nah, ini kaidah. Jadi al-amru yaqtadil wujub. Ini yang kedua. Ya, proses yang kedua. Jadi proses yang ketiga bagaimana? Atau hasilnya bagaimana? Jadi menegakkan sholat hukumnya wajib. Ya. Kata aqimus shalah ini adalah perintah. Dan perintah dalam hukum asalnya menunjukkan hal yang wajib. Ya berarti menegakkan sholat hukumnya wajib. Seperti itu. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, ya ini simple ya sebenarnya simple. Tapi mungkin jika kita masuk ke ilmunya itu agak ada rumit-rumitnya dikit gitu. Adapun hukum yang kedua yaitu tentang wajibnya zakat sama caranya ya. Firman Allah wa atuz zakah ada sebuah amar yaitu perintah untuk menunaikan zakat. Kemudian selanjutnya kita katakan al-amru yaqtadil wujub. Dan perintah itu dimaknai ya atau jika ada perintah maka hukum asalnya adalah wajib. Ya, hal itu adalah hal yang wajib yang diperintahkan itu. Maka hasilnya jadi ita'uz zakah, menunaikan zakat hukumnya adalah wajibnya. Jadi wa aqimus shalah wa atuz zakah memahami ayat ini adalah perintah. Tapi ini bukan bagian usul fikih ya. Kalau ini perintah Ustaz, kenapa disebut perintah? Di mana dibahas? Itu dibahasnya di lughah. Bukan enggak secara khusus di usul fikih.
ya di al-lughah. Ya, makanya nanti disebutkan bahwa seseorang tidak bisa menguasai dengan benar usul fikih kalau tidak memahami bahasa. Bahasa apa maksudnya? Ya bahasa Arab gitu. Ya. Karena banyak kaidah-kaidah yang tidak bisa seseorang memahami dengan benar tanpa ada dasar bahasa Arab. Meskipun ya ma la yutraku kullu, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Ya, apa yang tidak bisa dikejar semuanya, apa yang tidak bisa didapat semuanya, ya minimal jangan sampai tertinggal semuanya. Maksudnya kalau kita ingin betul-betul memahami usul fikih itu, kita harus memiliki bahasa Arab, maka tidak mengapa jika kita tidak memiliki dasar-dasar, kita tetap belajar dasar usul fikih. Ya daripada tidak belajar sama sekali. Sedangkan hasil dari kesimpulan di atas, yaitu bahwa sholat dan zakat merupakan hal yang wajib adalah kaidah fikih far'iyah. Ini bukan lagi usul fikih kalau kita sudah bicara sholat dan zakat itu pun wajib, tapi ini pembahasan fikih. Ya, dan bukan termasuk pada usul fikih. Baik, banyak kaidah-kaidah usul fikih yang akan kita bahas dalam kajian ilmu usul fikih. Di antara yang paling populer ya atau yang sering didengar adalah an-nahyu yaqtadi tahrim. Setiap larangan itu adalah menunjukkan pengharaman. Tadi setiap wajib ya, setiap perintah menunjukkan kewajiban ya, maksudnya asalnya ya. Kemudian sunnah fi'liyah adalah hujah, kemudian ijma' sukuti bukan hujah ya. Ini adalah kaidah-kaidah usul fiqh yang dibahas dalam kajian ilmu usul fikih. Dan tentunya tidak semua kaidah yang ada dalam satu kitab, dalam kajian itu disepakati ulama ya. Banyak kaidah yang di situ ada perselisihan di antara ulama ya. Makanya dari sini kalau kita melihat dalam kaidah saja ada perselisihan, maka otomatis produknya pun nanti akan ada perselisihan gitu. Ya, kalau di usulnya ada perselisihan, otomatis nanti fikihnya juga akan ada perselisihan. Ya. Makanya salah satu manfaat ya nanti akan kita rinci dari mempelajari usul fikih, kita akan mengetahui bahwa ternyata ada perselisihan di antara ulama. Jadi kita nggak saklek gitu ya, nggak terlalu jumut itu. Baik. Jadi ini adalah al-had ya, dan memang dalam materi kali ini al-had ini yang paling panjang ya, yang paling panjang. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya yaitu al-maudhu ya. Tadi dalam bait dikatakan 10 mabda itu yang kedua maudhu'nya, objeknya. Apa sih objeknya ilmu usul fikih? Objeknya ilmu usul fikih itu adalah dalil-dalil ijmaliyah. Ya, dalil-dalil ijmaliyah. Ya, yang menghantarkan kepada hukum-hukum syariah amaliyah, yang menghantarkan kepada fikih. Ya. Macam-macam dalil itu, tingkatan-tingkatan dalil itu, ya, nanti ada tingkatan-tingkatan dalil, ya, macam-macamnya, ada Al-Qur'an, ada sunnah dan sebagainya. Tata cara pengambilan hukum syar'i dari dalil itu, ya, semua itu dibahas ya dalam usul fikih, ya. Makanya di sini terlihat jelas, ya, sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa hukum syar'i bukanlah objek ilmu usul fikih. Hukum syar'i adalah itu bagian dari fikih, bukan dari usul fikih. Karena usul fikih pembahasannya adalah dalil-dalil yang sifatnya ijmali, sifatnya adalah global. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana faidah hasil dari mempelajari ilmu usul fikih? Usul ngapain sih kita repot-repot belajar usul fikih? Ya, banyak sekali faidahnya ya. Yang pertama kita jadi tahu tentang metodologi para ulama fikih dalam menyimpulkan hukum-hukum. Ya. Termasuk dari buah dan hasil mempelajari usul fikih yaitu kita memahami dengan benar, dengan baik tentang dalil-dalil syar'i. Juga seseorang bisa membedakan antara yang rajih, ya rajih bukan rajah ya. Ya, yang kuat dan yang marjuh, yang lemah dari pendapat ulama. Pendapat ulama kan banyak ya. Dengan kita belajar usul fikih, oh ini yang lemah, ini yang kuat karena dalilnya begini dan seterusnya. Orang yang menguasai ilmu usul fikih, dia akan bisa berdakwah di tengah masyarakat ya dengan cara yang lebih meyakinkan, lebih memuaskan. Kenapa? Dia akan sampaikan ya kepada misalnya jamaahnya, ibu, bapak-bapak ya, sholat ini begini, hukumnya begini, dasarnya begini, kan menarik ya. Kalau cuma sholat itu wajib, dalilnya begini, itu kan mungkin sebagian ulama, sebagian masyarakat mungkin terasa biasa. Tapi dengan memahami usul fikih, ya terutama para dai ya,
kalau bisa perlulah ada sedikit pemahaman usul fikih dasar-dasar, jadi bisa benar-benar memuaskan para objek dakwah kita. Bisa menafsirkan nas syar'i, yaitu dari Quran maupun dari hadis, ya, secara benar. Ya. Kemudian mempelajari usul fikih merupakan salah bentuk ibadah, ini jelas. Ya, makanya kita tidak perlu ragu jika kita ingin meluangkan waktu kita untuk belajar usul fikih. Ya, bagi yang mampu atau yang memiliki peluang. Orang yang mahir dalam bidang usul fikih bisa menjelaskan kepada orang-orang selain yang beragama Islam, ya, mengatakan kepada mereka, menyampaikan bahwa Islam ini adalah agama yang sholihun likulli zaman wa makan. Ya, agama yang cocok untuk setiap masa dan untuk setiap tempat. Ya, karena kalau orang mungkin bertanya, ini sekarang banyak sekali minuman makan yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Ya kan, mungkin orang-orang non-muslim mengatakan, oh ini kan tidak dijelaskan di Al-Quran, kan berarti nggak lengkap menurutkan. Nah, kita sampaikan bahwa kita ada istilahnya kias dan lain sebagainya. Ya, menunjukkan bahwasanya bahwasanya Islam itu adalah sholihun likulli zamanin wa makan. Ilmu usul fikih ini merupakan asas ilmu tafsir, ya, dan hukum-hukum fikih. Ya, makanya seseorang tidak bisa menjadi mufasir kalau tidak pahami usul fikih. Ya, bahkan kalau kita lihat itu ada qawaid tafsir, ya, seperti yang ditulis, ya, ada buku qawaid tafsir seperti Syekh Khalid As-Sabat misalnya hafizallahu taala. Di situ isinya apa? Kaidah-kaidah tafsir, tapi yang ada di dalamnya itu banyak sekali kaidah usul fikih yang dibahas. Karena nggak bisa seorang mufasir melepaskan kaidah-kaidah usul fikih. Apa hubungannya usul fikih dengan ilmu yang lain? Ya, hubungannya adalah usul fikih itu merupakan ilmu yang syar'i. Kalau dengan fikih sendiri, seperti hubungannya ilmu usul tafsir dengan ilmu tafsir. Seperti hubungannya ilmu ulumul hadis dengan ilmu hadis. Tidak bisa orang memahami hadis tanpa orang memahami ulumul hadis. Tanpa orang memahami mustalah hadis dan lain sebagainya. Begitu juga tafsir. Tidak bisa orang menafsirkan tanpa memahami ulumul Quran, ulumul tafsir. Tidak memahami makiyah madaniyah, tidak memahami nasih mansuh dan lain sebagainya. Dan itu semua, ya, seperti nasih dan mansuh itu kan dibahasnya juga termasuk di usul fikih. Kemudian keunggulan dari ilmu ini, al-fadl, yang kelima, ya. Ya, keunggulannya adalah memahami ilmu usul fikih ini, ya, adalah proses untuk bisa mengistimbat dalil-dalil yang digunakan dalam ilmu fikih. Makanya keutamaan dari mempelajari usul fikih itu tentunya sama dengan keutamaan mempelajari ilmu fikih, karena tidak bisa seorang memahami dan mengistimbat dalil-dalil tanpa dia memahami usul fikih. Dan ini adalah fadl, keunggulan dari ilmu usul fikih ini. Siapa sih penggagas, ya? Ya, mungkin sebentar lagi ini saya secara ringkas. Yang penggagasnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mempelopori kaidah atau ilmu usul fikih ini dalam bukunya Ar-Risalah. Adapun namanya adalah usul fikih. Ya, meskipun ada beberapa aimah kita, beberapa ulama kita yang tidak secara sorry, secara terus terang memberi nama kitabnya usul fikih, tapi memberi nama kitabnya itu adalah ilmu usul gitu. Seperti Imam Ghazali menulis kitab Al-Mustafa min ilmil usul, tidak mengatakan min ilmil usul fikih gitu. Ya, begitu juga imam-imam yang lainnya, banyak yang memberi nama kitabnya itu memberikan nama kitab dalam ilmu usul gitu. Ilmu kitab fulan-fulan dalam ilmu usul, bukan usul fikih, nggak pakai fikih gitu. Kira-kira apa hikmahnya? Ya, kira-kira hikmahnya karena tadi ilmu usul fikih ini memang sebenarnya dia ranahnya itu luas, masuk juga kepada tafsir dan sebagainya. Artinya seorang mufasir, seorang fuqaha nggak bisa terlepas dari ilmu fikih, ilmu usul fikih. Makanya mungkin di situ sebagian ulama mengatakan ilmu usul, min ilmu usul, tidak disadarkan kata fikih di belakangnya. Sumber tentunya adalah Al-Quran, Sunnah, kemudian ilmu akidah, karena seseorang yang ingin mempelajari usul fikih harus yakin bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, bahwa hadis ini adalah datang dari Rasulullah SAW yang sahih, wajib kita yakin dan lain sebagainya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman bahasa Arab. Ya, jadi sumbernya ini. Kalau kita memahami bahasa Arab, maka kita akan lemah dalam memahami ilmu usul fikih. Yang meskipun tadi
disampaikan bahwa tidak masalah kita tidak memiliki bahasa untuk mempelajari dasar usul fikih. Apa hukumnya? Hukumnya adalah fardu kifayah mempelajarinya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu ain bagi seorang mujtahid yang ingin memberikan sebuah fatwa. Apa permasalahan-permasalahan yang dibahas? Yang dibahas adalah semua hal yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid, seseorang yang akan mengistimbat, seseorang yang akan mengistikhraj dalil, akan menyimpulkan satu dalil, ya. Dan juga tentang istifadah dari dalil-dalil itu, bagaimana jalur-jalurnya, kemudian bagaimana menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil itu. Itu yang dibahas dalam ilmu ushul fikih. Dan yang terakhir syaraf kemuliaannya adalah tentunya ini kan yang ke-11 ya. Jadi ada penambahan satu mabda sebagian ulama. Syaraf dari ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia karena yang dikaji adalah hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya ini mulia sekali karena merupakan ilmu yang akan menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang sangat terakhir sekali, singkat tentang kemunculan ilmu ushul fikih di masa sahabat belum ada secara khusus ya ilmu ushul fikih yang ditulis sebagai satu bidang ilmu. Ya, tapi setelah wafat Rasulullah SAW, kadang para sahabat itu menyimpulkan hukum-hukum dari kaidah yang ada dalam hati mereka, yang ada dalam keyakinan mereka. Ya, salah satu contohnya misalnya, tatkala Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat seseorang yang melarang haji tamattu dan mengatakan dasarnya adalah larangan Umar, ya maka Ibnu Umar mengatakan apa? Mengatakan hampir ya saja jatuh ya kepada kalian batu dari langit. Saya mengatakan kata Rasulullah, kalian mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Ini sebenarnya beliau sedang menyampaikan kaidah fikih, kaidah usuliyah, yaitu apa? Bahwasanya sunnah itu, sunnah nabawiyah harus didahulukan daripada perkataan sahabat. Ya, ini sebenarnya kaidah usuliyah di zaman sahabat yang belum ditulis secara lebih terapi seperti sekarang. Kemudian juga yang terjadi dengan Umar, ya dengan Abu Musa al-Asy'ari, tatkala mengangkat Abu Musa sebagai seorang qadhi, beliau mengatakan irfil amr, ya al-asbah wal amsal, ya waqis, ya al-asya aqis al-umur bi ra'yika. Ya, perhatikan hal-hal. Artinya kalau kamu nanti menjadi seorang hakim, maka jika kamu mendapatkan satu permasalahan, kiaskan saja dengan apa-apa yang kamu pahami dari hukum-hukum Islam gitu. Dari sini isyarat bahwa Umar bin Khattab membenarkan dalil yaitu yang dinamakan dengan al-qiyas. Dan begitulah selanjutnya akhirnya banyak para tabi'in yang diminta untuk menjadi seorang mufti, seorang ahli fatwa, maka mereka sangat butuh dengan ilmu usul fikih yang disusun secara rapi. Dan akhirnya muncullah ya Imam Asy-Syafi'i yang kemudian menulis buku Ar-Risalah yang lebih khusus membahas tentang kaidah-kaidah usuliyah yang sebelumnya belum ada kitab semacam itu. Meskipun sudah banyak ulama yang membicarakan tentang kaidah usuliyah, tapi yang muncul dengan satu buku yang lebih lengkap tentang ilmu usul fikih adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan para ulama kita dan memberikan tempat seluas-luasnya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini adalah maroji yang kami ambil. Ya. Ya, saya akhiri. Ya, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Ya. Ya, ini yang terakhir ya. Kalau masih minatkah untuk lanjut belajar usul fikih, ini baru mukadimah, baru pengantar yang kita bahas. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga salahnya yang itu dari kebodohan kami dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.